Konbanwa minasan, watashi wa namae no Muhammad Yulo Budi, panggil aja Budi. Watashi wa menerangkan tentang simbol terjemahan awal. Mungkin agak kurang jelas nantinya ya, tapi ingin belajar agak dicampur-campur nanti dengan bahasa Jepang atau full bahasa Indonesia itu ya, mohon bantuannya. Yoroshiku onegaishimasu. Langsung ke materinya saja minasan. Aku akan menjelaskan tentang simbol terjemahan awal, yaitu simbol wa, mo, ga, to untuk pengulangan. Simbol wa ini wajib dibaca terlebih dahulu ya, sebelum simbol wa. Kayak watashi wa lah contohnya, itu harus diucapkan lebih dahulu. Mo juga bisa. Nah, yang paling menarik ini nanti ga. Ga ini bisa dari depan atau bisa diterjemahkan dari belakang. Soalnya huruf ga ini adalah kata kerja pasif yang bersifat bisa nya, berimbuhannya seperti itu. Dan cara baca dan terjemahannya adalah hanya wajib satu titik kalimat saja. Nah, misal ada di sini ada koma, nah di sini koma, di sini titik. Nah, kita bisa artikan dulu dari komanya, dari koma-komanya dulu, baru nanti dari titik itu baru kita terjemahkan dari belakang seperti itu. Terus yang kedua, dari, simbol dari, sampai, kemudian untuk kata kerja dan kata benda atau kata sifatnya menggunakan dengan, karena, kalau, sebelum, setelah, ketika, saat, dan padahal. Dan untuk yang ketiganya ini takaran atau pelengkap, sangat, terus banyak, sedikit, dan lain-lain. Terus yang keempat ini tanda baca titik sama koma ya. Nah, kalau koma ini kita ngertiinnya nanti dari koma dulu, bukan dari belakang. Nah, misal tidak ada koma, langsung ada titiknya saja di kalimat itu, kita bacanya full dari belakang. Terus pengecualian ga-nya yang tadi itu pasif, yang terjemahannya dari belakang. Kalau dari depan nantinya jadi kata kerja aktif. Kata kerja ga bisa kata kerja ga bisa ke arimas atau imas, ga arimas atau ga imas, terus wakarimas, dekimas, terus irimas, hitsuyo untuk memerlukan. Nah, untuk yang waktu, masa, dan jumlahnya pakai kakarimas seperti itu. Untuk kata sifatnya itu ga-nya ada suki atau kirai, jouzu atau heta, hoshi atau nani-nanitai, nani-naninai. Untuk kata bendanya itu kita menggunakan gai, lebih baik atau sebaiknya seperti itu. Terus kita lanjut ke ciri-ciri kata kerja aktif atau pasif. Vokal e, apa kotoba vokal e yang udah dirubah atau yang belum dirubah, yang ada masnya itu aktif. Jika kata kerjanya tunggal, maka yang berakhiran e akan menjadi kata kerja aktif. Dan sebaliknya, jika pakai simas itu menjadi pasif. Terus kata e, vokal e, mas yang pasif itu contohnya kayak yogoremas, menjadi kotor, itu masuknya ke kata kerja pasif. Terus yang aktifnya simasnya bisa juga aktif, tapi yang contohnya yogoshimas, mengotori, seperti itu, tergantung artinya ya minasang. Jika ada perbandingan dari kata kerja tersebut, maka kata kerja yang berakhiran nani-nani shimas akan menjadi kata kerja aktif. Nah, ada lagi nih yakimas.
Ini artinya membakar, itu aktif, soalnya melakukan tindakan membakar. Nah, yakemas itu terbakar atau dibakar. Itu kayak kebisaan, kita bisa terbakar atau dibakar seperti itu. Jadi pasif. Terus di sini ada tameni yang berarti demi, terus tameni yang bisa karena, terus kata benda no tameni itu bisa jadi untuk. Kata ni atau huruf ni itu bisa dibuang atau dihilangkan menjadi tame yang bersifat sunnah, bisa dihilangkan bisa enggak. Contoh kata dari tameni ini ada kenko no tameni mai asa jogginggu shimasu, atau demi kesehatan jogging setiap hari, atau demi kesehatan saya jogging setiap hari. Pembicara itu demi kesembuhannya selalu jogging setiap hari, seperti itu maknanya. Terus yang karena itu misal kayak yashino tameni densha ga tomarimashita, karena gempa bumi keretanya telah berhenti. Itu ganya bisa diartiinnya. Nah, ini kan ada koma nih, kitanya dari koma dulu kembali, sama kayak pas ini simbol terjemahan yang dari koma dulu. Misal tidak ada koma, nanti langsung full dari belakang, seperti itu minasang. Oke. Ya udah minasang, segitu saja. Mungkin jika ada yang kurang atau tidak jelas ya karena mungkin saya masih belajar. Jadi arigatou gozaimasu minasang, konbanwa, yoroshiku onegai shimasu.